Hari ini Sunata bertemu lagi dengan mata kuliah riset bisnis. Bab 1 kita cerita tentang penelitian statistik dan keputusan bisnis. Nah, kita lihat di sini apa saja yang diharapkan dari kita. By the end of this chapter you will understand. Pada akhir bab ini Anda akan mengerti satu, kenapa pengetahuan statistik dan riset berguna di dalam dunia bisnis. Kedua, bagaimana penelitian dan statistik akan membantu mengurangi ketidakpastian dalam dunia bisnis ataupun keputusan bisnis. Ketiga, relatif merit, maksudnya manfaat relatif dari konsultan dari dalam perusahaan, in-house consultant dan konsultan eksternal atau dari luar perusahaan. Keempat, perbedaan peran deskriptif dan statistik deskriptif dan statistik inferensi. Kelima, perbedaan antara riset dasar dan riset aplikasi. Statistik dan metode riset dapat membantu mengurangi ketidakpastian dan mengarahkan perencanaan yang lebih efektif dan keputusan yang diambil dalam bisnis dan pengambilan keputusan dalam dunia bisnis ataupun manajemen. Selanjutnya sering kita dengar ada yang disebut dengan riset. Apa sih research itu? Research adalah sebuah proses dari keinginan tahu yang sistematik ataupun berinvestigasi atas masalah yang spesifik atau persoalan yang menuju kepada pengetahuan baru atau pengetahuan yang diperbaiki. Nah, kita lihat lagi sekarang, what are statistics? Statistik is a branch of mathematics. Statistik adalah cabang dari sebuah ilmu matematika yang berhubungan dengan memfasilitasi keputusan yang bijak untuk menghadapi ketidakpastian dan berhubungan dengan pengumpulan, collection, organization, organisasi, presentasi, analisis, dan interpretasi dari data. Jadi dalam statistik data itu sangat penting sekali. Nah, statistik terbagi dua, yaitu deskriptif statistik dan statistik inferensi. Deskriptif statistik berhubungan dengan proses pengumpulan, pengorganisasian dan presentasi data dengan cara tertentu, dengan cepat dan gampang dimengerti. And the numbers dan angka-angka dari jumlah data yang banyak menjadi satu atau dua dan lebih relatif mudah dimengerti nilainya, seperti rata-rata, persentase, dan hitungan. Nah, kita lihat lagi sekarang inferential statistik. Prinsipal atau yang pokok dari kedua dari statistik adalah mengizinkan manajer atau pimpinan perusahaan untuk menarik better inference, pengertian yang lebih baik sebagai atas sebuah fenomena seperti
ketidakpuasan kerja, atau permintaan relatif di antara merek-merek yang berkompetisi. Measured in a sample, diukur dari sebuah sampel, can be legitimately, dapat secara legitimate mengeneralisasi sebuah populasi. Who should conduct research? Siapa sih yang harusnya melakukan penelitian dalam organisasi bisnis ataupun aktivitas bisnis? Ada dua pilihannya, bisa dari dalam perusahaan atau in-house consultant dan external consultant. Riset bisnis is the objective and systematic process of obtaining, adalah proses tujuan dan sistematik yang diperoleh dalam obtaining, dalam merekam atau mencatat, dalam menganalisa, dan dalam menginterpretasikan data. To discover, untuk menemukan informasi baru, or relationship, atau hubungan-hubungan, or expand existing knowledge, atau untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang sudah ada. To remove, untuk menghilangkan uncertainty, ketidakpastian untuk keputusan bisnis. Kita lihat sekarang basic research, riset dasar atau penelitian dasar. This type of research, jenis penelitian ini bertujuan to extend the frontier of knowledge, untuk mengembangkan awal atau dasar-dasar pengetahuan. Riset applied atau aplikasi, atau riset terapan. This focuses on solving a particular business problem, khusus untuk memecahkan masalah bisnis tertentu. Coba kalian kerjakan saja latihan multiple choice berikut ini. Ada beberapa nomor, kita lihat. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi silahkan dikerjakan, pilih yang terbaik. Nah, saya ulang tampilannya. Nomor 1, nomor 2, 3. Saya tahan supaya nanti bisa kelihatan di videonya. 4, 5. Demikian dulu dari saya. Sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.